Shalom saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan menggali firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 28-30. Saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, tidak kurang dari sesuatu apapun, dan ada di dalam limpahan berkat Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang sakit, saudara diberikan kekuatan, diberikan kemampuan serta iman yang teguh untuk bertahan terhadap sakit penyakit saudara, dan dengan kuasa Kristus kiranya sakit penyakit saudara disembuhkan. Dan bagi saudara-saudara yang mengalami letih lesu dan berbeban berat, saya berharap mari mengikut Tuhan supaya kita diberikan kelegaan, supaya kita dihiburkan. Kita membaca firman Tuhan tentang upah mengikut Yesus. Ini banyak sekali yang ditanyakan oleh jemaat ya. Kita buka Injil Lukas pasal 18 ayat 28-30. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berkat yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Luar biasa firman Tuhan pada hari ini ya. Saudara, sikap hidup kita di hadapan Tuhan itu terang benderang. Tidak ada yang sanggup kita sembunyikan apapun dari Dia, sebab Dia Maha Tahu. Dia mengetahui lubuk hati kita yang paling dalam. Dia mengetahui motivasi kita di dalam melayani. Dia tahu motivasi di dalam kita mengerjakan. Dia tahu apa yang menjadi tujuan kita di dalam mengerjakan pekerjaan dan sebagainya. Semuanya Dia tahu. Jadi tidak ada satupun yang sanggup kita sembunyikan di hadapannya, sebab Dia Maha Tahu. Kesalahan karena sanjungan dan kepura-puraan itu pun juga tahu. Saudara nyumbang ke sini, nyumbang ke situ, nyumbang berapa miliar, bahkan triliunan sekalipun, Dia tahu dengan terang benderang. Dia bahkan tahu motivasi saudara di dalam hati yang paling dalam. Mengapa saudara ikut Tuhan? Mengapa saudara mau melayani? Apakah sungguh-sungguh dengan sukarela ataukah terpaksa? Jadi Dia tahu. Dia tahu dengan sangat jelas sekali. Itu yang harus kita camkan, yang harus kita tanamkan di dalam hati. Banyak yang bertanya, apa upahnya mengikut Tuhan? Waduh, ini kalau orang yang biasanya dagang, untung rugi, selalu bertanya demikian ya. Apa yang kudapat dari melayani Tuhan? Saudara yang terkasih, gembala, pekerja upahan beda dengan gembala ataupun pekerja yang sejati, pelayan Tuhan yang sejati, yang melakukannya karena cinta Tuhan dan yakin sepenuhnya dipelihara oleh Tuhan. Gembala atau pekerja upahan tidak peduli pertumbuhan jemaat, hanya fokus mementingkan perutnya sendiri. Dia tidak akan peduli dengan bagaimana pengajarannya supaya mereka tidak disesatkan oleh berbagai angin pengajaran ataupun para penyesat. Dia tidak peduli pertumbuhan iman mereka. Dia tidak peduli apakah kerohanian mereka akan terus tumbuh menjadi dewasa ataukah tetap. Dia tidak peduli. Yang diutamakan adalah upah, atau mengutamakan Tuhan, melakukan segala yang diperintahkan Tuhan karena cinta Tuhan atau karena rutinitas atau sebagainya dan sebagainya. Motivasi saudara di dalam membangun gedung gereja misalnya, saudara mempunyai uang tabungan yang luar biasa besar. Motivasi saudara Dia tahu sejelas-jelasnya. Saudara merindukan megah, mewah. Apakah semua itu untuk Tuhan ataukah untuk nama saudara supaya tenar, supaya saudara dikenal orang atau yang lain? Jadi Dia tahu yang menjadi motivasi saudara di dalam membangun gereja Tuhan. Atau dalam arti kata saudara ingin meninggalkan warisan peninggalan saudara, bahwa itu adalah karya saudara yang patut dikenang, patut diakui.
oleh banyak orang. Jadi dia tahu saudara-saudara, di dalam saudara merencanakan apapun itu, dia tahu sampai sedetil-detilnya. Saya mengajak saudara yang mempunyai hobi seperti itu untuk merenung, merenung sesaat. Apakah semua ini, semua yang saudara lakukan, yang kita rencanakan, yang kita rancang, itu Tuhan membutuhkannya, itu kehendak Tuhan, ataukah keinginan saudara sendiri? Apakah Tuhan sungguh-sungguh membutuhkan semuanya itu? Kita patut harus ingat bahwa Tuhan mempunyai segalanya. Sebagus apapun, semegah apapun, semewah apapun gedung yang saudara bangun, rumah ibadah yang saudara bangun, Tuhan punya segalanya. Di bagian awal-awal tadi kita melihat bagaimana kita diminta untuk mempunyai motivasi atau semangat spirit untuk berkorban di dalam mengikut Tuhan. Jadi bagian awal tadi menjelaskan bahwa berkenaan dengan Petrus, pribadi Petrus, dia adalah seorang nelayan, seorang yang sangat sederhana sekali. Pada saat dia dipanggil ikut Tuhan, dia meninggalkan semuanya, meski itu mungkin dalam pandangannya sendiri. Semua dari dia. Apa yang telah kita punya dan telah kita nikmati, semuanya adalah dari dia. Apakah kita sudah sadar itu? Semua adalah milik Tuhan. Saat dipanggil Tuhan untuk melayani, jangan banyak mikir dan pertimbangan. Karena tidak banyak yang harus dia tahan sebagai alasan untuk menunda ikut Tuhan. Bukan karena semata-mata ia orang yang sederhana dan tidak akan ada banyak alasan untuk mengikut Tuhan, karena tidak banyak barang berharga yang dia miliki, ataupun gelar, ataupun kepandaian, kecakapan, atau apapun. Jadi dia ikut Tuhan begitu saja. Bukan itu masalahnya. Tapi karena Tuhan sendiri yang memanggil, maka dia pasti tunduk. Tuhan memanggil dan menerima dia apa adanya. Apa adanya pribadi Petrus yang sederhana. Ya, jadi bukan berarti Tuhan tidak bisa memanggil orang kaya, orang pandai, orang cakap untuk pelayanan yang mendukung bagi kemuliaan dia. Saudara, Tuhan meminta hati saudara untuk dipersembahkan bagi dia. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Maukah kita bersikap dalam pandangan orang banyak dianggap radikal gitu ya. Pada saat Tuhan panggil masuk ke dalam pelayanan, terus meninggalkan semuanya gitu. Meninggalkan apa yang sudah dicapai, meninggalkan kenyamanan dan sebagainya. Tidak mudah, saudara. Maukah kita bersikap seperti Petrus? Atau apakah akan ada banyak alasan? Apakah akan banyak berdebat dulu dengan Tuhan bertahun-tahun? Saudara renungkan, saudara pasti kalah betapapun bagusnya argumen saudara. Selalu ada alasan yang bagus dan masuk akal untuk menghindari panggilan Tuhan. Jadi seringkali setan iblis memang membisikkan itu. Tunda dululah, karirmu kan masih bagus. Tunda dululah, hubungan dengan pacar kan masih hangat-hangatnya dan sebagainya. Alasan yang bagus selalu diberikan. Jadi selalu ada alasan yang bagus dan masuk akal untuk menghindari panggilan pelayanan Tuhan. Di sini Petrus mengungkapkan isi hatinya, bahwa dalam pandangannya ia telah berkorban segalanya di dalam mengikut Yesus. Nah, bukankah kita, kebanyakan dari kita juga pernah mengalami saat kita up and down, saat kita down, kita pun bertanya kepada Tuhan, seolah-olah kita sudah memberikan segalanya bagi Tuhan. Seolah-olah apa yang sudah kita perjuangkan, yang semestinya kita nikmati,
kita persembahkan bagi Tuhan. Seolah-olah semuanya itu segalanya. Dikatakan di situ ia telah berkorban segalanya dalam mengikuti Yesus. Saudara-saudara, bukankah ini fakta yang sering diutarakan oleh banyak hamba Tuhan? Khususnya pada saat mereka mengalami kesesakan, problem, dan kesukaran. Jadi dicari alasan yang menurut dia bahwa dia sudah memberikan yang terbaik. Selalu ada pembelaan diri, defense gitu ya. Aku mengikut Tuhan dengan mengorbankan materi, kekayaan, pasangan hidup, kenyamanan, dan sebagainya. Lantas berharap dapat imbal balik. Saudara-saudara, memang ini kelihatannya manusiawi ya. Ya, perhatikan Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi pada saat kita mengalami berbagai macam pergumulan, pada saat kita down, terutama di dalam pelayanan, selalu ingat ini ya, Roma 8 ayat 18. Bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Meskipun Allah mengizinkan umatnya mengalami penderitaan yang parah, ia tidak pernah meninggalkan mereka. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Agar tidak membalas kesusahan mereka dengan bantuannya, pertolongannya. Mereka yang rela kehilangan segalanya, ya, seperti Petrus ini ya, dan mungkin juga banyak dari kita di antara para hamba Tuhan. Mereka yang rela kehilangan segalanya demi Kristus akan lebih bahagia bahkan dalam kehidupan ini daripada jika mereka mempertahankan kepemilikan penuh dari mereka. Tetapi upah utama disediakan bagi mereka yang di surga. Inilah upahnya. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Di sini kekayaan yang ditinggalkan. Kenyamanan yang ditinggalkan. Apa yang kita sukai. Ada momen di mana kita harus melepaskan apa yang telah kita genggam erat bertahun-tahun. Apalagi kalau itu menyangkut dengan kenyamanan. Biasanya orang nyaman berpuluh-puluh tahun di sana. Saya katakan memang berat sekali. Apalagi kalau kekayaan mereka itu tidak umum ya, jumlahnya fantastik gitu, wow gitu ya, triliunan, dan sedang meningkat pesat, sedang naik-naiknya. Lantas kita disuruh untuk melepaskannya, meninggalkannya, dan ikut Tuhan. Oh, tidak mudah. Seperti anak muda yang kaya, yang diminta untuk jualah semua dan ikutlah aku. Pikir-pikir saudara-saudara. Berat untuk meninggalkan semua. Dan dia lebih memilih hartanya. Ada orang yang dipanggil Tuhan masuk dalam pelayanan dalam keadaan demikian. Dalam keadaan jaya-jayanya, dalam keadaan mewah-mewahnya, dalam keadaan nyaman-nyamannya. Tentu berat sekali. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anugerah hidup kekal bersama Juru Selamat di surga. Ada pula yang dipanggil pelayanan dalam keadaan sebaliknya, ya, dalam keadaan habis-habisnya, miskin. Seolah apa yang dia suka telah diambil paksa untuk ditinggalkan semua. Saudara, dua-duanya ini tidak enak ya. Tapi apa yang Allah kehendaki adalah ketaatan. Kita taat kepada Dia, mengikuti panggilannya, ataukah kita memilih hal-hal yang duniawi seperti ini, yang sifatnya sementara. Berikutnya adalah tentang kerajaan Allah. Kalau kerajaan di seluruh muka bumi ini, ya, kalau di muka bumi ini aja kerajaannya betapa indahnya, apalagi kerajaan Allah. Saudara bisa bayangkan dengan kemahakuasaannya, betapa indahnya kerajaannya.
Bukankah itu yang menjadi keinginan saudara, harapan saudara, atau saudara dibutuhkan oleh semua hal-hal yang berkaitan dengan dunia, materialistis, kenikmatan dunia, kenyamanan dunia, saudara terjerat di sana. Dia berbagi dengan mereka kerajaan yang dia terima dari Bapa. Meskipun dia ditapiskan oleh Bapa untuk menjadi seorang raja, namun dia tidak segera diangkat ke kemuliaannya, tetapi bahkan mengosongkan dirinya sendiri. Ya, kita bisa melihatnya di Filipi 2 ayat 7. Dan dengan aib salib memperoleh kehormatan raja. Dia mendukung mereka dengan penghiburan langsung dan menguatkan mereka untuk memikul salib. Kalau demi kerajaan Allah, sudah meninggalkan rumahnya, sudah meninggalkan istrinya, atau saudaranya, atau orang tuanya, atau anak-anaknya, Tuhan pasti telah memperhitungkan semuanya. Tuhan akan memelihara saudara, akan mencukupi saudara, mencukupi pelayan saudara. Sekali lagi saya katakan, tentu saja ini tidak mudah, meninggalkan begitu saja. Tapi ada panggilan di sana, ada tanggung jawab di sana. Kita tidak bisa melayani Tuhan sekaligus mamon. Saudara bisa renungkan kehilangan segalanya. Dalam artian bisa saja dalam hal ekonomi, khususnya di saat pandemi seperti ini, kondisi ekonomi saudara terguncang. Sebagian kita mungkin tahu anak bos rokok yang terbesar di Indonesia ya, yang memilih meninggalkan segalanya di dalam mengikut Tuhan. Ini tentu juga tidak mudah. Sudah terbiasa serba ada, menjadi serba sulit. Sudah terbiasa dengan kenyamanan, akan menemui banyak ketidaknyamanan. Saudara renungkan. Yesus pun meninggalkan surga ke dunia yang penuh dengan dosa dan sengsara, di mana di dalam surga tidak dikenal tangis dan cerita, tapi memuji-muji Allah. Lantas datang ke dunia yang penuh dengan dosa dan sengsara. Tidak mudah jika mengandalkan kekuatan sendiri. Maka karena itu kita memerlukan Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Tanpa kekuatan dari Kudus, tanpa kita sering menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, kita akan makin jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita dikuatkan oleh Roh Kudus, tidak ada sesuatu pun yang mustahil, saudara-saudara. Dikatakan di situ Petrus meninggalkan segalanya. Ya tentu saja supaya bisa fokus, pikirannya tidak terpecah belah. Bandingkan dengan mereka yang masih sibuk bisnis dengan cara duniawi. Di sisi lain, melayani Tuhan sebagai kedok kesalehan. Saya tidak mengatakan semua hamba Tuhan seperti ini ya. Tapi tentu ada pelaku-pelaku bisnis yang juga melayani Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan. Bandingkan juga dengan pelayanan karena panggilan Tuhan dan bukan panggilan diri sendiri. Merasa itu sebagai panggilan Tuhan, padahal dirinya sendiri. Agar diterima di mana-mana, agar populer di mana-mana, agar punya partner di mana-mana dan sebagainya. Saya tentu menjumpai tipe orang yang seperti ini. Pengen ngetop di mana-mana, wah, eksis di mana-mana. Sekali lagi kita tidak bisa mencintai Tuhan sekaligus mencintai mamon. Daya pikat mamon itu sangat luar biasa, khususnya di dalam pelayanan. Saudara bisa memperhatikan bagaimana Yudas yang juga dipilih oleh Yesus. Tapi dia mempunyai tanggung jawab, tapi dia terpikat sedemikian rupa oleh mamon. Sampai dia menjual Tuhannya. Tentu di zaman sekarang juga banyak orang-orang tipe yang seperti ini. Kelihatan saleh di luar,
Tapi motivasinya kita tidak tahu. Sehingga omong kosong bisa mengerjakan keduanya. Ya kemungkinannya tipis sekali. Orang yang mengatakan bisa hanya karena sudah terpikat padanya dengan begitu hebatnya. Artinya terpikat oleh mamon. Jika berkata bisa, pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisnis yang dia jalankan bisa jalan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan? Dan kalau bisa, saya berharap saudara sudi untuk sharing kepada kita. Bagaimana caranya? Tentu, kalau untuk kemuliaan Tuhan, kenapa mesti harus disembunyikan? Saudara bisa sharingkan kemana-mana. Begini loh caranya. Melayani Tuhan sambil berbisnis. Panggilannya sebagai apa? Apakah melayani atau apa? Saudara dipanggil Tuhan. Apakah di dalam pelayanan untuk melayani Dia? Ataukah dua-duanya? Kalau itu saudara merasa sebagai suatu panggilan, nah saudara akan menggarami, menerangi marketplace. Panggilan seseorang memang tidak harus menjadi hamba Tuhan, tetapi menabur firman Tuhan, benih firman Tuhan bisa di mana saja. Sekalipun saudara bukan pendeta, sekalipun saudara bukan evangelis, sekalipun saudara bukan penatua, majelis, dan sebagainya. Dikatakan tadi menerima berlipat ganda, sekarang dan beroleh hidup yang kekal. Wah, ini ayat yang luar biasa ya. Bagi sebagian besar orang, pasti akan mati-matian menggali ayat ini ya. Apa maksudnya berlipat ganda? Jadi sekali lagi ini yang banyak disalahgunakan orang. Kalau sudah mendengar kata berlipat ganda, wah, hitungannya sudah main, si poanya sudah main. Bahkan di dalam pelayanan juga mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara-saudara hati-hati. Kalau saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, bagaimana kalau misalnya sebaliknya Tuhan hitung-hitungan di dalam memberikan berkat kepada saudara? Saya dapat berapa dan untung berapa di dalam pelayanan? Wah, misalnya pertanyaan itu yang ajukan pada saat saudara diajak masuk ikut di dalam pelayanan. Renungkan kalau Tuhan juga berkata, Tuhan mau hitung-hitungan dengan saudara di dalam memberikan berkatnya, memberikan berkat bisnis kepada saudara, memberkati bisnis saudara, istri saudara, anak-anak saudara, keluarga saudara. Wah, cilaka saudara saya. Karena semuanya itu hitung-hitungan, semuanya dianggap hitung-hitungan. Ya, hati-hati kalau saudara sekali lagi berpikir dapat berapa dan untung berapa saya. Ini akan membahayakan. Pertanyaan ini akan membahayakan saudara. Mindset saudara di dalam berbisnis, di dalam berusaha harus bergeser. Karena semua yang diberikan Tuhan itu cuma-cuma. Maka saudara harus memberikannya dengan cuma-cuma juga. Saudara harus memberikannya yang terbaik, total bagi Tuhan. Jadi bergeser ya, berantroposentris yang berpusat pada diri sendiri, beralih kepada Tuhan. Ini yang harus dirubah. Banyak yang kita dengar kondisi para pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh memprihatinkan, melayani Yesus, tapi kondisinya tidak begitu bagus, kekurangan sana sini. Tetapi kalau kita mengetahuinya, ada tanggung jawab di sana. Supaya ada keseimbangan. Supaya kita yang berkelebihan membantu mereka yang kekurangan. Supaya dalam kelebihan itu mencukupkan mereka yang kekurangan. Supaya terjadi keseimbangan. Ya, jadi sekali lagi ini khususnya di dalam hal ekonomi. Dalam hal kesejahteraan hidup. Terutama mereka yang ada di dalam di pedalaman dan pedesaan. Saya sering kali mendengar tuduhan kepada mereka, para hamba Tuhan di pedesaan dan pedalaman pada saat mereka diundang ke perkotaan. Mereka dituduh hanya minta sumbangan. Mereka dituduh diminta untuk
banyak berdoa berlutut. Jangan saudara ngajari. Setiap hari mereka melakukannya, bahkan setiap pagi mereka berlutut di hadapan Tuhan. Mereka dituduh kurang beriman karena kondisi ekonomi mereka. Padahal sinodenya luar biasa kayanya. Maka mereka tutup mata. Saya juga kadang-kadang berpikir begini, kenapa masih tinggal di, mereka berkeluh kesah seperti itu, kenapa mereka masih di sinode yang seperti itu? Sinode yang lainnya kan banyak. Cara simpelnya yang begitu aja. Kalau memang sudah tidak tahan, tanya Tuhan, mau gabung sinode mana? Jadi kalau saudara sudah mengabarkan Injil, sudah menaburkan benih Injil, dan kondisi saudara masih sulit, bersabarlah. Tuhan masih memelihara Tuhan, masih memelihara saudara, masih melindungi saudara. Dan buat saudara-saudara yang biasa memberikan tuduhan seperti ini, kalau kondisi mereka seperti ini, aibkah itu? Memalukankah bagi Tuhan? Kalau dia berdiri teguh dan tetap melayani sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukankah ini luar biasa? Penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, luar biasa atas mereka yang mengalami kesulitan. Khususnya saudara yang berkelimpahan, menolong mereka supaya terjadi keseimbangan sekali lagi. Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada saudara di dalam kekurangan saudara. Jadi sekali lagi, ngapain aja sinode yang kaya raya itu? Apakah sibuk dengan rapat-rapat? Atau sibuk buka gereja baru yang lebih menguntungkan? Jika saudara melakukan demikian, siapapun saudara adanya, sekalipun saudara ketua sinode, bertobatlah. Saya memintakan saudara dalam nama Yesus untuk bertobat. Jangan melekat pada hal yang mati, tapi melekatlah pada Kristus yang menghidupkan jiwa-jiwa. Dan sudahkah saudara membawa jiwa-jiwa itu kepada Kristus? Jemaat yang tajir, bagi saudara-saudara yang tajir, yang tajir melintir, apakah juga menutup mata terhadap mereka? Apakah saudara diajarkan demikian? Ke gereja hanya tujuannya untuk memberikan perpuluhan, misalnya memberikan per sebulan 100.000 dengan harapan pengen mendapatkan 100 juta begitu. Kalau saudara melakukan ini, saudara tidak lebih dari sekedar pengikut Gunung Kawi. Gereja saudara kalau melakukan hal yang seperti ini, prakteknya sama dengan mereka yang mencari kekayaan di Gunung Kawi. Ingat, Tuhan melihat saudara. Apa yang dia janjikan tentang pembalasan mereka 100 kali lipat, tampaknya sama sekali tidak sesuai dengan pengalaman. Karena dalam banyak kasus, mereka yang kehilangan orang tua, atau kehilangan anak-anak dan kerabat lainnya, telah menjadi janda, kehilangan kekayaan mereka demi kesaksian Kristus, masih jauh dari dipulihkan. Harta mereka yang ada di dalam pengasingan, mengalami kesendirian. Mereka berjuang keras dengan kemiskinan yang parah, dengan iman yang teguh bahwa Tuhan akan campur tangan. Saudara ketahuilah, Allah menyenangkan umatnya, tapi seringkali umatnya itu balelo. Seringkali mengikuti kata hatinya sendiri, sakar PDW gitu ya. Kepala batu, tekar tengkuk. Meskipun penganiayaan selalu menunggu orang saleh di dunia ini, meskipun seolah-olah salib melekat pada punggung mereka, namun begitu manis adalah bumbu kasih karunia Tuhan. Kalau kita mengingat betapa besar kasih Tuhan, kita melihat kasih Tuhan itu jangan hanya berkat-berkat mujizat saja, karena itu bisa up and down. Kalau kita pengen tahu kasih Tuhan yang terbesar adalah karya Dia di kayu salib yang telah menebus segala dosa kita.
Di dalam Kristus, manusia telah menikmati kelimpahan yang tak terbatas hal-hal baik. Oleh karena itu penting untuk menghitung berkat-berkat Tuhan. Apa yang telah kita peroleh, apa yang kita capai sampai saat ini. Kita ada di dalam posisi saat ini, kalau Tuhan tidak campur tangan, sekiat apapun, semuanya akan sia-sia. Karena yang terpenting adalah berkat dan belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hidup ini singkat. Gunakan untuk memuliakan Tuhan. Gunakan untuk berbagi bersama. Prioritaskan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tahu apa yang telah kita bikin dan kita berbuat. Dia tahu segalanya. Apakah untuk yang bermanfaat atau yang sia-sia, Dia tahu. Cinta akan dunia dan mammon mengantarkan kita ke arah kebinasaan. Tapi cinta Tuhan dan orang-orang yang dikasihinya mengantar kita pada kerajaan surga. Bukan upahnya mengikut Dia yang utama. Tapi akhirnya bersama Tuhan di surga, itu tujuan akhir kita. Bukan upah yang di dunia ini, saudara-saudara. Banyak yang mengidam-idamkannya, kapan aku punya mobil, kapan aku punya rumah mewah, dan sebagainya. Yang bernilai sementara. Saya katakan itu bukan tidak penting. Itu juga perlu. Tapi bukan juga dengan cara yang kurang ajar. Melimpah melebihi kekuatan kita dan sebagainya. Asal cukup hati kita tenang. Di dalam Yesus kita tenang. Jadi sekali lagi, akhirnya bersama Tuhan di surga, itulah tujuan akhir kita. Bersama dengan Dia. Karena itu marilah kita beriman teguh kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Juru Selamat kita. Mulai dari sekarang sampai akhirnya nanti. Tuhan memberkati.